Halo semua, selamat datang lagi di The Deep Dive. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi rame nih. Pernikahan Narman dan Sarti dari suku Baduy. Betul, yang viral itu ya? Iya, yang itu. Sumber utama kita buat ngobrolin ini, wawancara mereka di Pagi-Pagi Ambyar, itu ada di YouTube Trans TV Official tanggal 1 Juli 2025 kemarin. Oke. Jadi, misi kita kali ini nih, pengen gali lebih dalam soal uniknya tradisi nikah Baduy lewat cerita mereka berdua. Terus ya kisah cinta mereka gimana, dan kok bisa sampai viral gitu loh. Menarik sih emang. Banget. Apalagi ini fakta uniknya, wawancara itu cuma 4 hari setelah mereka nikah. Bayangin, masih anget banget. Oke, mari kita bedah ini. Baru banget ya berarti? Iya. Nah, biasanya kalau dengar nikahan adat, apalagi dari Baduy gitu, mikirnya langsung dijodohin, tapi Narman sama Sarti ini ternyata beda ya ceritanya. Ya betul banget. Mereka jelasin kok kalau ini bukan perjodohan. Malah mereka ini udah pacaran setahun lebih katanya. Oh, udah pacaran? Udah, dan yang bikin tambah manis ceritanya, mereka ini temen dari kecil. Satu kampung gitu di Kanekes Lebak. Wah, dari kecil. Iya, usianya juga kan masih muda ya. Narman 20, Sarti 17 pas nikah. Jadi ya cinta yang tumbuh di lingkungan sendiri gitu. Dari teman main jadi teman hidup ya. Mm-mm. Pasti ada sesuatu dong yang bikin klik. Apa sih yang bikin mereka akhirnya saling suka? Kalau kata mereka sih, si Narman ini tertarik sama Sarti karena ngerasa Sarti itu auranya positif. Ya udah kenal lama juga kan kepribadiannya gimana. Masuk akal. Nah, kalau Sarti ke Narman, katanya sih Narman ganteng. Tapi yang lebih penting buat Sarti, Narman itu cuek sama cewek lain. Cuek, dianggap setia gitu. Iya, ini kan persepsi yang menarik ya. Sifat cuek malah jadi nilai plus. Unik sih cara pandangnya soal setia itu. Terus gimana proses lamaran sama pernikahannya sendiri? Ada tradisi Baduy yang khas banget nggak yang mereka ceritain? Ada. Lamarannya itu yang ngikutin adat banget. Bukan Narman langsung yang datang, tapi perwakilan keluarga cowoknya gitu. Oh, keluarganya ya, bukan dianya. Iya, bawa hantaran juga. Isinya makanan khas Baduy. Ada yang namanya papais gitu. Terus pernikahannya diadain di rumah Narman, di Kanekes. Dan ini lumayan lama loh. Lama gimana? 3 hari 3 malam. Wow, 3 hari 3 malam. Pasti penuh banget sama adat ya itu. Apa aja tuh yang paling kelihatan unik dari tradisi Baduy di nikahan mereka? Wah, pentel banget nuansa adatnya. Mulai dari pakaian sama riasan deh. Keduanya pakai hiasan kepala khas namanya bengker. Bengker. Itu kayak gimana? Itu dari lipatan kain, terus ada hiasan koin perak kuno namanya ringgit. Nah, uniknya lagi nih, si Sarti bikin sendiri bengker punya dia. Oh, dia bikin sendiri. Keren. Iya. Terus riasan pengantin ceweknya disebutnya apu. Itu sederhana banget. Cuma bedak putih alami aja. Oh iya, nggak pakai makeup tebel gitu. Enggak, justru itu intinya. Ini kan bagian dari pikukuh Baduy ya, filosofi hidup mereka. Harus sederhana, selaras sama alam, riasan tebel yang menor gitu, malah dianggap nggak pas. Sampai busananya aja ada elemen daun pinang segala. Wah, itu bener-bener nunjukin filosofi hidup mereka ya. Beda banget sama tren nikahan sekarang yang serba mewah. Terus suasana pas perayaannya gimana? Suasananya itu komunal banget, bersahaja. Nggak ada tuh pelaminan megah-megahan. Yang kerasa banget itu semangat gotong royongnya. Gotong royong gimana maksudnya? Ya semua warga kampung dateng, tanpa perlu undangan resmi, semua ikut ngerayain. Bahkan orang luar kayak influencer Viliame, itu juga boleh datang asal sopan. Oh, jadi terbuka juga ya? Terbuka, tapi tetap ada aturannya. Terus ada juga tradisi nyawer, pas ada hiburan jaipongan gitu. Nah ini bukti kuatnya adat lagi nih. Pernikahan mereka itu sempat ditunda loh. Ditunda? Kenapa? Karena ada warga yang meninggal di kampung. Itu pantangan buat ngadain hajatan. Jadi ya harus nunggu dulu. Ini bener-bener nunjukin gimana komunitas mereka itu erat banget dan patuh sama aturan leluhur. Kuat banget ya ikatan adat sama komunitasnya. Nah, ironisnya, dari suasana yang kekeluargaan gitu, nikahan mereka malah jadi viral, nyampe ke TikTok segala. Gimana sih mereka nanggepin itu semua? Kaget nggak? Kaget banget katanya, ya nggak nyangka aja gitu pernikahan sederhana mereka bisa seheboh itu. Satu video aja, puluhan ribu yang nonton kan? Iya, lihat juga sih, rame banget. Terus reaksi netizen gimana tuh?
Banyak yang komen ya. Banget, apalagi yang cewek-cewek, banyak yang komen, ya ampun, patah hati lah, kagum sama Narman lah, macam-macam. Nah, kalau netizen cewek banyak yang gitu, gimana perasaan Sarti? Dia kan istrinya nih. Cemburu atau gimana gitu? Kalau dari wawancara sih, Sarti kelihatan tenang aja. Dia bilang nggak khawatir soalnya tahu Narman itu orangnya cuek sama cewek lain. Percaya banget dia sama suaminya. Oh, jadi kuncinya di kepercayaan ya? Kayaknya gitu. Narman sendiri juga nanggepinnya santai tapi tegas. Dia bilang, Narman udah punya Sarti. Jelas banget kan negesinya. Jelas banget itu. Ini jadi menarik banget sih. Gimana pasangan muda dari komunitas yang cukup tertutup ini ngadepin sorotan media sosial yang tiba-tiba gitu? Iya, pertemuan dua dunia lah istilahnya. Nah, meskipun baru 4 hari nikah, pas diwawancara itu, ada cerita nggak soal kehidupan baru mereka? Atau rencana ke depan? Ya mereka bilang belum banyak berubah gimana ya, baru banget kan. Tapi satu hal yang mereka rasain, sekarang lebih bebas buat berduaan, nggak kayak pas pacaran. Ya juga ya. Kalau soal bulan madu, ternyata di Baduy nggak ada tradisi khusus gitu. Tergantung pasangannya aja, mau atau enggak, mampu atau enggak. Sama soal anak juga mereka ngaku belum kepikiran waktu itu. Masih adaptasi mungkin ya. Ya mungkin adaptasi sama status baru, plus kaget juga sama perhatian publik ini kan? Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, pernikahan Narman sama Sarti ini kayak ngasih kita semacam jendela gitu ya buat ngelintip budaya Baduy. Betul. Kita jadi lihat uniknya, kesederhanaannya, kuatnya adat, gimana mereka gotong oyong. Plus, ya kisah cinta mereka yang mulai dari teman kecil itu, sekaligus ini jadi contoh nyata gimana tradisi ketemu sama era digital. Tepat sekali. Ini menunjukin banget gimana budaya yang kuat kayak Baduy pun ya mau nggak mau kesentuh sama arus informasi modern. Yang keren sih lihat sikap Narman sama Sarti yang kayaknya tetap membumi gitu ya di tengah sorotan. Iya, itu penting. Dan ini pasti jadi mikir kan, gimana ya interaksi kayak gini ke depannya buat mereka dan komunitas Baduy secara luas. Nah, bener banget ini. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kamu yang dengerin nih. Gimana ya caranya komunitas yang begitu kuat jaga pikukuh atau adatnya kayak Baduy bisa terus beradaptasi sama sorotan media sosial yang masif dan cepet banget gini. Apa ya kira-kira dampak jangka panjangnya buat Narman, Sarti, dan juga buat komunitas Baduy itu sendiri? Pertanyaan bagus tuh. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak penelusuran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.